Operasi Sesar, bab 415. Setelah badai topan lewat, suhu udara di kota Pasir Bumi pun turun beberapa derajat. Suhu yang segar di musim gugur ini adalah musim dengan cuaca terbaik di Pasir Bumi. Banyak keluarga yang memilih berjalan-jalan di Pasir Bumi saat musim ini. Setelah istirahat beberapa hari, pemulihan luka Epa berjalan dengan baik. Kemarin dokter bilang jika progres pemulihannya seperti ini, 1 minggu lagi dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Keadaan Epa membaik. Ibunya sangat senang. Dia pun membuat rencana liburan setelah Epa kembali ke rumah. Dia berpikir kalau Epa sudah sembuh, satu keluarga bisa ke Blue Sea Villa, melihat-lihat laut, bersantai di tengah angin laut, dan juga bisa menenangkan pikiran. Tidak tahu apakah karena Ibu Carson sibuk sampai terlalu malam, atau karena terlalu santai setelah mendengar keadaan Epa membaik. Keesokan harinya, sakit lamanya itu kembali lagi. Dia pun terbaring di ranjang dan tidak dapat bangun. Ibu Carson terbaring di ranjang dan tidak dapat bangun. Arila pun menggantikan tugasnya untuk membuat sup dan mengantarkannya ke rumah sakit untuk Epa. Karena ada Darwin yang menemani Epa di rumah sakit, Epa tidak bilang apa-apa, tapi semuanya bisa melihat dia sangat senang. Maka keluarganya pun tidak memperdebatkannya dengan Darwin. Saat Arila datang ke rumah sakit, dia melihat Darwin sedang menelpon di koridor, dan jaraknya pun sedikit jauh. Dia tidak mendengar dia bicara apa, hanya melihat raut wajahnya tidak begitu baik. Dia juga tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin mereka masih belum menemukan petunjuk siapa yang menculik Epa, jadi raut wajahnya pun tidak baik. Setiap memikirkan penculik yang menculik Epa, hati Arila selalu gemetar. Dia selalu merasa akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Di saat Epa diculik, terjadi 2 hal aneh di sekitar Arila. Yang pertama adalah sepatu kristal buatan tangan yang diterima oleh Rila, lalu telepon dari orang tak dikenal yang diterimanya di tengah malam. Tentang sepatu kristal itu, dia tidak bilang kepada Carson. Dia tidak mau Carson khawatir dengan dia dan Rila. Tentang telepon dari orang tak dikenal itu, Carson sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Dia sudah mendapatkan lokasi persis di mana orang tak dikenal itu menelpon. Tapi sampai sekarang masih belum bisa mengetahui orang itu siapa. Mereka sudah bisa memastikan orang yang menculik Epa dan orang yang menelpon Arila itu orang yang sama. Tapi sampai sekarang mereka masih belum tahu 2 kasus itu punya hubungan apa. Tentang penculik Epa ini, Carson tidak mau bicara terlalu banyak kepada Arila. Jadi detail yang dia tahu pun tidak banyak. Arila menggoyangkan kepalanya agar dirinya tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Carson dan Darwin pasti akan menangkap orang misterius itu. Semuanya pasti akan membaik. Dia hanya perlu menjaga Rila dengan baik, menjaga satu keluarganya dengan baik, membantu Carson mengurus urusan keluarganya. Jangan sampai membuat dia khawatir. Arila diam-diam menghirup napas dalam-dalam, menyembunyikan semua rasa khawatirnya. Wajahnya dengan tersenyum masuk ke dalam ruang pasien. "Kakak sudah datang?" Epa tersenyum kepada Arila. Lalu matanya pun melihat ke belakang Arila lalu bertanya, "Ibu hari ini tidak datang ya?" Arila tersenyum. Dia meletakkan kotak makannya. Dia menghampiri Epa dan membantu dia untuk duduk. Lalu dia menarik meja makan. Setelah itu, Arila mengelus kepala Epa dan bilang, "Ibu hari ini sedikit tidak enak badan. Aku datang menemani kamu. Kamu jangan-jangan tidak suka ya sama kakak?" "Bagaimana mungkin?" Epa menarik tangan Arila. Lalu dia mengelus-ngelus kepalanya di tangannya.
Aku paling-paling suka sama kakak. Kami semua tahu mulut kamu memang manis. Arila tersenyum dan lalu berkata, cepat makan, jangan sampai kelaparan. Kak, Epa mengedipkan matanya. Wajahnya yang dari dulu tidak pernah ada rasa malu. Wajahnya tiba-tiba mencurigakan. Aku sekarang tidak mau makan. Kamu temani aku ngobrol sebentar ya. Nanti kalau aku lapar baru aku makan. Epa mau menunggu Darwin menyuapinya makan. Sekalian mau menyiksa Darwin dengan mengeluarkan semua kebenciannya yang menumpuk di hatinya selama beberapa tahun ini. Baiklah, nanti kalau kamu lapar, kamu baru makan. Epa itu anak yang bertumbuh di tangan semua orang di keluarganya. Sebagai kakak iparnya, Arila juga menyayanginya sebagai anak. Walaupun Arila hanya lebih tua 2-3 tahun dari Epa, tapi dia melihat dirinya sebagai senior yang harus merawat Epa. Kak, Rila akhir-akhir ini ngapain saja? Kenapa tidak datang lihat bibi kecilnya ini? Apa karena dia tidak terima hadiah dari bibinya? Jadi dia marah sama bibinya? Tiduran di ranjang rumah sakit itu sangat membosankan. Epa sangat berharap Rila bisa menemaninya. Arila menjawabnya dengan lembut. Rila setiap hari selalu menyebut bibi kecilnya. Dia berharap bibinya itu cepat sembuh, lalu menemaninya bermain. Epa membalasnya dengan sakit hati. Jadi dia hanya mau bermain, bukan kangen dengan bibinya ini. Arila tersenyum. Kalau Rila mendengar bibinya seperti ini bicara, dia pasti akan sakit hati dan sangat sedih. Baik, aku tidak bicara tentang Rila lagi. Epa menarik-narik lengan Arila dan berkata dengan manja. Kak, kamu jangan beritahu Rila ya. Arila tertawa. Bibi kecilnya sayang Rila seperti itu. Aku pasti hanya beritahu yang baik-baik saja. Terima kasih kakak. Epa lagi-lagi mengeluskan kepalanya di lengan Arila. Kak Carson dia akhir-akhir ini sibuk apa? Tanya Epa. Dia sibuk mencari penjahat. Menyebut kata-kata penjahat. Senyuman di wajah Arila tiba-tiba hilang. Lalu berkata. Orang itu tidak memberikan petunjuk yang berguna. Sudah dicari beberapa hari ini. Tidak ada perkembangan sedikit pun. Ini semua karena ulah kakek. Dipikir-pikir, orang itu juga korban. Kata Epa sambil memikirkan penculik itu. Epa menjadi sangat benci dan kesal. Dia pun tidak sabar ingin mengembalikan semua yang dirasakannya itu kepada penculik itu. Tapi setiap dia sadar kembali bahwa dia masih hidup, semua dendam itu seperti tidak sepenting itu lagi. Apalagi melihat mata penculik yang rumit itu ketika dia menyebutkan anak perempuannya. Matanya itu seperti menggambarkan sangat dekat, tapi tidak dapat didekatinya. Membelah perut dan mengambil anaknya, benar-benar cara yang sangat kejam. Orang itu sangat membenci kakek dan menculiknya untuk balas dendam. Epa merasa dirinya bisa mengerti. Membelah perut dan mengambil anaknya. Setiap mendengar kalimat itu, kepala Epa tiba-tiba muncul pikiran sesuatu yang berhubungan. Dia melihat Arila, lalu teringat semua yang dihadapi oleh Arila. Bukannya Rila itu diambil secara paksa dari perut Arila oleh orang suruhan kakeknya. Memikirkan ini, detak jantung Epa bertambah cepat, seperti mau keluar dari mulutnya. Di hari itu, penculiknya itu bicara tentang anaknya yang diambil secara paksa. Apakah itu Arila? Tidak. Epa sekuat tenaga menggoyangkan kepalanya. Dia mencoba untuk menghilangkan pikirannya itu.
Orang itu pasti tidak ada hubungannya dengan kakak iparnya itu. Pasti tidak akan ada. Arila bertanya dengan khawatir. Epa, kamu kenapa? Wajah Epa memucat, menggoyangkan kepalanya. Aku tidak apa-apa, Kak. Hanya kepala sedikit pusing. Aku mau istirahat sebentar.